lagi dengan saya, Asifa Sabila, sebagai host di acara ini dan Herdi sebagai narasumber. Beberapa waktu yang lalu sempat viral nih film KKN di Desa Penari yang disutradarai oleh Awi Suryadi yang penontonnya mencapai jutaan. Menurut Herdi sendiri, mau ngasih rating berapa buat film ini? Oke, buat rating keseluruhan itu berapa ya? 8,8 lah, karena dari kengeriannya yang biasa aja. Mungkin gimana ya, kayak film-film orang Indonesia lah, film horornya cuma jump scare. Menurutmu setannya kayak nyeremin gak sih? Oh ya, yang pasti sih enggak, karena kan tuh ada nenek-nenek, terus kayak Genderuwo. genderuwo, setan-setan lokal lah, gak ada klasik-klasiknya. Kan beda kayak di luar negeri, vampir aja pakai jas, masa pocong kita pakainya masih kain kafan nih, beda. Terus kuntilanak dapat dasternya dari mana di? Waduh, lah itu sulit. Kayaknya ngambil tuh, biasanya ngambil dari jahitan. Biasanya harganya 20.000-an ya, lebih ya. Oh, di dunia setan ada tukang jahit ya? Dibilang ada sih enggak, cuman kalau kita logika ya gimana ya, pocong masa bisa punya baju sendiri, terus kuntilanak punya daster sendiri, itu ya kita harus berinovasi lah. Terus aku mau nanya nih, pernah ada pengalaman pribadi gak sih tentang horor-horor gitu? Oke, buat pengalaman pribadi itu sebenarnya banyak, cuman mau tahu yang mana dulu nih, kalau yang biasa atau yang paling horor menurutmu? Yang biasa dulu. Rating berapa? 8. Rating 8. Oke, rating 8 berarti kayak KKN ya. Buat storyku itu cerita horornya mungkin lebih ke waktu aku sendiri. Itu naik gunung ya, naik gunung. Naik gunung tuh perjalanan udah biasa aja, gak ke kayak gimana ya, kayak wah seneng, wah sedih, masa naik gunung sendirian gak ada pacarnya gitu ya. Aku itu kayak biasa aja. Waktu udah sampai di base campnya, bayar simaksi dan lain-lain aman, KTPK aja tak tinggal, padahal tuh data diri kan, tapi emang harus sih. Setelah itu waktu di base camp itu aku naik ke camp aku diriin tenda sendirian, yang lain bareng-bareng. Sedih sekali sih. Banget. Mandiri. Ya, mandi sendiri. Kayak terus sampai mana tadi? Tenda ya. Tenda udah jadi, hari udah mulai siang nih. Siang makan, masak apa ya? Masak mie. Ya. Karbohidrat paling tinggi di gunung, mie. Oke, setelah masak mie selesai, sore nyantai. Malamnya agak creepy ya. Malam pertama itu di tenda itu kan ada tali ya. Tali itu kayak ada yang nyandungin. Nah, waktu aku buka itu masih sekitar jam 7-an. Jam 7 habis isya lah. Aku buka, ternyata emang ada orang kesandung jatuh. Kira ada kuntilanak jatuh atau gimana? Mungkin cuma kesandung biasa. Terus setelah itu aku tidur itu ya sekitar jam 9, jam 10-an, habis makan juga, nyantai ngobrol sama yang tadi jatuh. Kasihan kan, udah jatuh masa gak ditawarin makan atau minum gitu kan, malu pastinya. Setelah itu aku tidur, jam 12 bangun. Posisi tempat camp itu sepi. Ternyata sepi. Kayak beberapa pendaki itu jam 12 malam udah pada naik ke puncak. Nah, waktu itu aku tinggal beberapa tenda. Nah, ini agak horor. Horornya kenapa? Karena waktu itu aku udah kebelet kencing. Waktu keluar tenda, di hadapanku sendiri itu
ada sesosok apa ya, lontong lah, lontong putih, lontong putih ya, nama lainnya pocong ya. Ada pocong yang itu berdiri persis di depanku. Kenapa sih tak lihat cuman hitam toh? Nah, kayak tukang borak gitu, di blur gitu mukanya. Jadi aku gak lihat kayak wajahnya yang persis itu gimana, cuman aku tahu dia berdiri, tingginya itu lebih tinggi dari aku 10 cm lah. Terus udah dari kamar mandi aku mikir-mikir lagi mau balik ke tendaku sendiri tuh kayak ini udah hilang apa belum. Emang kalau belum hilang mau diajak ngobrol atau gimana? Ya sebenarnya sih ngajak ngopi ya, cuman gak kayak creepy gitu ngajak Kalau ngopi ngopi pocong. megangnya gimana tuh gelasnya? Kayaknya tak suapin deh, karena aku sendiri kan. Terus setelah kembali itu ternyata hilang. Dah aku nggak mau berpikiran negatif lagi, aku tidur jam berapa ya, jam 2 lah, jam 2 kebangun lagi, ada yang narik itu Selimut. tali tenda lagi. Nah waktu ditarik tuh aku positif thinkingnya ada yang nyandung lagi kan. Aku buka, ternyata tuh gak ada siapa-siapa. Dan jam 3 persis, jam 2 tadi ya, jam 3 persis itu ternyata tinggal aku sendirian. Teman-temannya? Udah pada yang lain, tenda-tenda lain itu udah pada kayak berangkat ke puncak juga, ada yang udah turun. Tinggal aku pure sendiri, gak ada temennya. Nah aku heran dong, ini jam 2 ada yang narik, jam 3 gak ada orang. Terus kayak jam 3 itu mau balik lagi tidur, ditarik lagi sampai tendaku hampir roboh, hampir tuh, jauh banget tuh setan. Kayak gak ada kerjaan lain gitu loh selain narik tali tenda. Padahal kan ada kerjaan lain, nyapu lah, kan di sana kan kotor ya, agak kotor ya dari daun-daun jatuh. Tapi malah narik tenda. Waktu itu aku bener-bener dan negatif thinking, dan gimana ya, kayak bener-bener itu jam 3 sepi, gak ada orang, gak ada apa-apa. Ada yang kayak mengeram, kayak wow gitu. Berat suaranya. Ya berat banget. Ya aku paling positif tingginya ya paling genderuwo yang lagi nongkrong samping tenda gitu kan, sambil cerita sama pocongnya tadi. Ya mungkin gitu kan, cerita gitu. Aduh udah gak enak. Akhirnya aku baca apa yang aku bisa, ya paling gak doa makan. Walaupun doa makan gitu kan, siapa tahu setannya pergi, gak takut dimakan saya gitu kan. Terus pas waktu aku baca doa sebisaku, ya alhamdulillahnya masih ada. kok tahu loh, masih ada loh. Sampai sekitar jam 3:30 itu aku belum bisa tidur, setengah jam belum bisa tidur. Waktu udah hampir tenang itu kayak udah tenang, akhirnya aku tidur. Pagi-paginya itu tendaku kan itu kan warnanya warna gelap ya, tapi itu kayak ada berkas merah-merah gitu, kayak berkas darah. Ya tapi aku gak bisa mastiin itu darah asli apa enggak, bisa aja cat kan. Nah siapa tahu pocongnya yang tadi malam sama genderuwo gitu kan, ngopi-ngopi sambil ngecat itu apa itu tendanya ya gitu. Terus pas aku positive thinking, wah ini udah gak beres. 2 hari di situ, 1 malam. Akhirnya aku turun, gak ngelanjutin. Niatnya kan aku sampai sana istirahat dulu di camp, baru naik ke puncak. Tapi karena lihat kondisi kayak gitu, akhirnya aku turun aja. Dan ya mungkin itu pengalaman yang horor yang rating 8 lah. Itu waktu muncak gak ada kayak temanmu sendiri gitu gerombolanmu? Gak ada. Aku waktu itu solo sendiri, bener-bener sendiri. Karena waktu itu yang aku ajak memang pada gak bisa, ada halangan sendiri. Nah halangannya tuh ternyata ya itu ngecatin pocongnya biar ngecat tembok aku kan. Agak gimana gitu. Waktu ditanyain kok gak jadi ikut kan, waktu hari kedua itu kan, hari pertama karena aku udah kemepetan mau berangkat, akhirnya aku gak buka HP. Hari kedua baru buka HP. Nah
tak bilangin kenapa kok gak berangkat, gak ikut aku naik gitu. Padahal aku ada gini tak ceritain. Oh, tuh pocongnya tak chat, aku WA biar ngechat tenda kamu warna merah gitu. Ya mungkin itu buat bercandaan aja sih, karena kan syok ya awal-awal gitu kan syok karena lihat kayak gitu beberapa kali penampakan dan tanda-tanda, mungkin lebih ke shock sendiri dan mungkin bercandain teman biar kita shocknya ngurang gitu. Oh ya. Kirain sampai pingsan lihat setan itu. Oh enggak, kalau pingsan nanti malah dikasih nafas buatan sama pocongnya nanti. Malah aku yang takut sendiri. Udah pingsan itu malah bangun aku langsung. Mungkin itu aja sih beberapa cerita. Ya beberapa satu cerita yang mungkin bagiku itu horor tapi masih biasa, masih ditolerir gitu. Terus yang horor banget. Yang horor banget. Oke, belum lama ini ya. Belum lama ini itu kejadiannya di Semarang. Iyalah, saya tinggal di Semarang loh. Di Semarang waktu ada event rumah hantu. Ada acara rumah hantu gitu di satu plaza lah di tengah kota. Gak mau tak sebutin karena itu memang ya gimana ya, pada takut malah nanti gak pada dapat cuan yang itu yang rumah hantunya kan. Di satu rumah hantu itu ada beberapa kayak ruangan gitu kan, kita jalan dari luar sampai dalam. Nah waktu berjalan itu kita memang digoda sama hantu yang notabene di gimana ya, kayak manusia didandanin sama kayak hantu persis gitu kan. Nah aku bilang wah kok mirip banget, kayak kainnya bukan, kayak itu kain yang dipakai itu ngambil dari Mbak Kunti yang kemarin ya. Kayak soalnya itu hampir mirip gitu kan, hampir ada bercak darahnya dan lain-lain. Itu tuh masih tak anggap tuh manusia biasa. Nah ini waktu di ruangan yang isinya kuburan. Jadi itu 3 kuburan, terus di bawahnya tuh memang tanah. Padahal kan plaza itu kan tempatnya berubin ya, ada ubinnya gitu kan, lantai kan. Nah itu kok bisa bawa tanah tuh dari mana gitu loh, ngambilnya dari mana, tengah kota ya kan, apa ngambilnya dari lapangan belakang gitu loh, ya kan kasihan kan. Kan itu dekat itu kuburan itu loh. Oh, kan ada kuburan yang dekat situ. Oh, kuburan itu ya mungkin ngambil dari kuburan situ ya, gak pamitan mesti itu. Ngawur. Gak pamitan mesti ke bawah ya. Nah, waktu di tempat itu kan ada 3 kayak nisan sama kuburan, 1, 2, 3 berjejer. Nah itu tuh ada pocong posisinya gimana ya, duduk. Pocong bisa duduk. Nah itu aku herannya tuh, pocong duduk kakinya selonjor gitu ya, lurus gitu ya, terus berdiri gini toh. Nah wajahnya tuh malah kelihatan, ini lebih kelihatan, ada yang matanya lepas satu, ada yang belatungan, mungkin orang pakai makeup, tapi kayak logikanya orang matanya lepas tuh masa ya kita harus operasi dulu biar jadi hantu kayak gitu kan, aneh kan. Nah ada yang sobek sini. Nah 3 itu tuh beda-beda, itu cuman diem berdiri tok. Nah waktu itu tuh memang ada jadi totalnya 4 hantu ya di ruangan itu. 1 hantu tuh di samping kanan, samping kiri itu yang kuburan tadi. Nah aku tanya sama masnya, sok ngide tanya sama hantunya, Mas ini arahnya kemana? Dijawab lah. Tanya sama hantunya. Iya. Pocong itu. Bukan, yang satu hantu yang di kanan ini 1 orang. Mas ini arahnya kemana? Nah waktu dijawab gini sama nunjuk toh. Lah mana mas, kanan apa kiri gitu. Gini. Nah waktu pas aku kan udah agak jengkel juga, sing mana mas, kanan apa kiri? Kanan itu loh. Itu kok bisa bilang, kan heran kan aku, masih kok hantu ini kok bisa ngomong, wah bahaya ini kan orang. Nah itu terus waktu itu udah jalan, aku keluar, itu kan bareng-bareng ya rombongan ya.
Aku tanya sama teman-temanku yang lain, lihat waktu di sana ada pocong 3 kayak wajahnya kayak gimana. Mereka ternyata gak lihat. Nah itu yang buat aku lemes, kakiku udah lemes. Akhirnya aku duduk dulu, berarti sing lihat aku cuman aku. Nah akhirnya waktu udah selesai kan, udah keluar, aku duduk, disamperin sama mbak-mbaknya yang jaga tiket. Masnya kenapa? Takut ya? Iya mbak, takut itu pocongnya 3 di ruangan waktu di kuburan. Nah waktu itu mbaknya langsung wajahnya pucet kan. Banyak orang apa setan? Orang asli yang jaga tiket gitu loh. Bukan setan semua ya. Orang itu asli wajahnya udah pucet gitu kan. Pucet. Nah tak tanyain, mbak kenapa wajahnya pucet? Nah wajahnya pucet itu tak bilang, mbak kenapa kok wajahnya pucet? Belum makan mas, astagfirullah. Tak kirain takut karena tak ceritain gitu kan. Terus tak bilangin, lah mbak gak takut sama yang tak ceritain. Ya takut sih mas, tapi lebih takutan saya lapar gak makan gitu loh. Kan jadi wah kok setan aja gak takut kelaparan malahan ya gitu. Mungkin itu yang baru-baru inilah. Itu memang agak horor karena pure 3 pocong itu menghadapnya ke aku waktu pertama kali lihat. Itu 3 pocong matanya lepas satu semua. Macam-macam, gak semua lepas, kan ada yang lepas satu, ada yang bolong lah, ada yang belatungan, ada yang sobek. Berarti 3-3-nya tuh wajahnya kelihatan semua. Ya kelihatan semua, cuman gak berbentuk lah. Tuh, oke. Terus ya mungkin cuman itu sih cerita yang horor. Mungkin cerita-cerita lain bisa lah di mampir di WA atau IG gitu kan. Bisa nih di DM. Bisa dong DM-nya. Nanti bakal dikasih IG-nya juga dari hostnya. Narasumbernya juga nanti dapat IG. Ya semoga dengan cerita kayak gini kita lebih ke apa ya? Ke positive thinking aja gitu. Jangan takut. Ya jangan takut karena setan itu semakin kita takut semakin berani dia. Kalau kita yang berani, setan yang menciut jadi kecil segini. Dengerin tuh guys. Kayak Yes, sampai sini dulu cerita-cerita horornya sama Hardi. Mungkin selanjutnya kita bisa cerita lagi. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Dadah.